Kata dia, karena orang jauh dari sunnah, orang meninggalkan sunnah, maka banyak terjadi selisih-selisih pendapat khilafiyah. La ilaha illallah. Hadis tu banyak engkau. Itu baru satu hadis, baru satu masalah. Belum lagi masalah tentang Nabi berbekam saja, berapa banyak riwayat hadis. Satu hadis mengatakan Nabi berbekam di siang Ramadan dan Nabi tetap melanjutkan puasanya. Satu hadis mengatakan man yahtajama wa huwa shaim fa batalat saumahu. Siapa yang dia berbekam dan dia sedang dalam keadaan puasa, maka berbukalah dan batal puasanya. Hadis berbeda. Dari Nabi sudah berbeda hadisnya. Bukan orang jauh daripada sunnah kemudian itu penyebabnya berbeda. Inilah malu alma maternya dia kalau macam itu. Ini nampak semakin berbicara, saya tengok dokter ini semakin nampak kualitas isi. Man addabaka, hey Nabi Isa, siapa yang mengajarkan engkau tentang adab? Ibu engkau kah atau siapa yang mengajarkan adab kepada engkau? Man addabaka, siapa yang mengajarkan adab kepada engkau? Dikatakan orang kepada Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Qal, Nabi Isa menjawab, addabani ahadun walakin ra'aitu ma addabani ahadun. Tidak ada yang mengajari aku tentang adab. Kata Nabi Isa, walakin akan tetapi ra'aitu, aku melihat orang-orang jahil dengan kejahilannya. Dia orang-orang bodoh dengan kebodohannya. Orang-orang jahil dengan kejahilannya. Kemudian dia melakukan perangai yang jahil, perangai yang tidak ia ketahui tapi itu melanggar, fajtanabtuhu. Kemudian aku menjauhkan perangai yang ia kerjakan itu. Ambo menengok orang bodoh. Orang bodoh melakukan perangai pekerjaan yang mestinya itu tak boleh ia lakukan, tapi karena kebodohannya ia lakukan, maka aku menjauhi. Jadi Nabi Isa ini belajar adab bukan daripada orang alim, tapi belajar adab daripada orang bodoh. Tengok orang bodoh, oh bodoh rupanya. Dia tinggalkan Nabi Isa, begitu dia. Jadi ada orang belajar adab kepada orang alim, ada belajar adab kepada orang bodoh. Yang masalahnya itu orang bodoh tapi belaga alim, itu yang banyak hari ini. Ya dokter, tapi bodoh, belaga alim. Apa kata dia terakhir ini, kata dokter itu, memalukan alma maternya itu. Kata dia, karena penyebab orang jauh dari sunnah itulah makanya banyak selisih pendapat, katanya. Ini kan bodoh amat orangnya kan. Itu kata dia, justru karena orang meninggalkan sunnah maka banyak terjadi perselisihan pendapat. Ini bingung nih ustaz ni. Dokter pula itu. Memalukan alma mater. Hadis banyak. Itulah yang menyebabkan khilafiyah. Bukan orang jauh daripada sunnah. Ini orang ni nak mengerti usul fikih atau nak mengaji hadis ini. Tengok hadis tentang apa umpamanya. Hadis tentang salat ketika sebelum Jumat. Ketika khatib sudah naik mimbar. Satu hadis menganjurkan salat. Satu hadis mengatakan jangan salat tapi duduklah karena mendengarkan khutbah lebih afdal daripada salat. Ini sudah ada khilafiyah. Dari zaman sahabat sudah ada khilafiyah. Nah ini ustaz ni, wah astagfirullahaladzim. Kadang hamba menengoknya ceramah, matanya mendekul la ilaha illallah. Iku orang ko parah tu. Memang nak mengaji, harus duduk ke pesantren dia balik itu, ustaz itu dulu. Harus duduk dia di pesantren balik. Kata dia, karena orang jauh dari sunnah, orang meninggalkan sunnah, maka banyak terjadi selisih-selisih pendapat khilafiyah. La ilaha illallah. Hadis tu banyak engkau. Itu baru satu hadis, baru satu masalah. Belum lagi masalah tentang Nabi berbekam saja, berapa banyak riwayat hadis. Satu hadis mengatakan Nabi berbekam di siang Ramadan dan Nabi tetap melanjutkan puasanya. Satu hadis mengatakan man yahtajama wa huwa shaim fa batalat saumahu. Siapa yang dia berbekam dan dia sedang dalam keadaan puasa, maka berbukalah dan batal puasanya. Hadis berbeda. Dari Nabi sudah berbeda hadisnya. Bukan orang jauh daripada sunnah kemudian itu penyebabnya berbeda. Inilah malu alma maternya dia kalau macam itu.
Ini nampak semakin berbicara, saya tengok doktor ini semakin nampak kualitas isi. Memalukan jadinya. Memalukan sekali. Karena orang-orang jauh daripada sunnah itulah, maka terjadinya selisih pendapat. La ilaha illallah. Tentang kunut saja, ada hadis Nabi kunut subuh tak pernah meninggalkan kunut subuh. Riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Ada Nabi yang kunut subuh cuma nazilah saja. Ini sudah khilafiyah nih ulama dalam masalah ini. Jadi la ilaha illallah. Nampaknya lebih mantap pula santri-santri kelas 1 dibandingkan doktor tadi itu lagi. Santri kita kelas 1 di pesantren udah mahir dia, udah faham dia. Oh, itu pendapat mazhab itu, oh itu pendapat mazhab itu. Jadi itulah keluar ungkapan ungkapan ikhtilafu ummati rahmatun. Selisih pendapat di umatku rahmat. Umatnya itu siapa? Ulama. Umat itu siapa? Mujtahid. Umat itu termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman sahabat saja sudah banyak khilaf. Menurut Abu Bakar seperti ini, menurut Sayyidina Umar seperti ini, menurutnya Abdullah bin Abbas seperti ini, menurutnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud begini. Sudah ada. Apakah para sahabat menjauhi sunnah? Lebih dekatlah kepada sunnah para sahabat dibandingkan kita yang hidup hari ini. Maka ini menyeleneh ini orang ini, sangat-sangat menyeleneh sekali. Itu yang diagung-agung oleh Wahaboy ini. Tak betul lah. Jadi man adabaka, siapa yang mengajarkan adab kepada engkau ya Aisyah? Dikatakan orang kila, ma adabani ahadun, tidak ada yang mengajarkan aku akan adab. Tidak ada. Walakin akan tetapi ra'aitu, aku melihat orang jahil beramal dengan kejahilannya, melakukan suatu kejahilan, kemudian aku menjauhinya. Jadi kalau orang tu jahil lah, nampak jahilnya, itulah man kita meninggalkannya. Tapi nya jahil belagak seperti orang alim. Ini yang musibah ini. Musibah. Dan sungguh telah benar Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fala wijtanaban nas, jikalau meninggalkan manusia apa-apa yang dibencinya, apa-apa yang ia benci, min ghairihim, daripada selain daripada diri mereka, maka sempurnalah adab untuk mereka. Apa yang dibenci oleh orang kita tinggalkan. Apa-apa yang dibenci oleh orang, sesuatu yang tidak elok, itu tidak butuh kepada dalil. Tak butuh kepada, nampak orang tu meninggalkan itu. Kenapa orang meninggalkan itu? Karena ada sesuatu yang membahayakan. Kenapa orang meninggalkan itu? Karena ada sesuatu yang bisa menyebabkan kita tersalah. Maka ia tinggalkan. Maka kalau sudah begitu, lakamal, maka sempurnalah adab mereka dan tidak berhajat lagi mereka untuk belajar kepada adab. Nah, ini dia. Jadi ada orang yang belajar adab lewat seorang alim, seorang guru, ada orang yang belajar adab cukup dengan memandang kepada orang-orang jahil.